sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini, kata para ulama kita, sedang menanam. Ada yang menanam kebaikan dan ada juga yang menanam keburukan atau kejahatan. Baik itu dengan perbuatan maupun perkataan. Dan semua apa itu yang kita tanam, semua apa itu yang kita buat, telah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak akan kita petik hasilnya, akan kita panen hasilnya sesuai dengan apa yang kita tanam. Ketika kita menanam kebaikan, menanam amal soleh, menanam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hasil yang kita petik, hasil yang kita panen juga adalah kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menanam suatu keburukan, kejahatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kelak hasil yang kita petik, hasil yang kita panen juga adalah keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan peluang kesempatan kepada kita, maka mari sama-sama kita menanam amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah untuk bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dengan perbuatan kita, khususnya dengan perkataan kita. Makanya ada istilah dari ulama kita, hifdzul lisan. Apa itu hifdzul lisan? Menjaga lisan. Dari apa lisan kita jaga? Dari apa ucapan perkataan kita jaga? Tentu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, wa qulu, dan berbicaralah kepada Allah. Berkatalah, tapi ada syaratnya, qaulan sadida, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Hendaklah dia berbicara dengan ucapan yang baik. Ketika lisan dan ketika lidahnya tak sanggup berbicara dengan ucapan yang baik, ketika lisan dan lidahnya tak mampu berbicara dengan perkataan yang baik, maka solusinya kata Rasulullah, auli yasmut, maka lebih baik dia diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada kita sebagai pengikutnya, apa kata beliau? Barang siapa yang ingin berbicara, maka sebelum dia berbicara, berpikirlah terlebih dahulu. Ketika ucapannya tersebut membawa maslahat, membawa kebaikan, maka silahkan dia berbicara, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika ucapannya tersebut, pembicaranya tersebut membawa mudarat, membawa malapetaka, membawa pertikaian, perselisihan, maka lebih baik dia tidak usah berbicara, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apalagi hari ini, sebagaimana kita ketahui, kita berada di tahun politik. Kita lagi menghadapi pilkada, baik itu pilgub maupun pilgub. Maka harus sama-sama kita menahan lisan kita, menahan ucapan kita dari hal-hal yang bisa membawa perselisihan, dari hal-hal yang bisa membawa pertikaian. Beda pilihan itu hal yang biasa, tapi kita bermasalah dengan saudara-saudara kita itu tidak boleh. Ketika kita menentukan pilihan kita, menentukan dukungan kita, apa kita perjuangkan, itu adalah hak kita masing-masing. Tentu kita punya alasan-alasannya, dan semua alasan itu telah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang dirahmati Allah, semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam surat yang mungkin sudah sering kita baca, bahkan para imam kita sering membaca surat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka yang suka membuli, yang suka mencaci, memaki, merendahkan saudara-saudaranya, baik itu dengan ucapan maupun perkataan. Ada yang membuli saudara-saudaranya bukan dengan ucapan, bukan dengan perkataan, tapi dengan mimik, dengan retorika, dengan gerakan. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Mungkin di dunia nyata dia tidak begitu aktif membuli saudara-saudaranya, tapi di dunia maya dengan tulisan-tulisannya dia rendahkan, dia remehkan, dia hancurkan saudara-saudaranya. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, celaka orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama kita yang punya potensi melakukan hal ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Walaupun kita semua punya potensi, tapi yang lebih berpotensi lagi kata para ulama kita, alladzi jama'a malan wa 'addada. Itu orang-orang yang siap harinya dia mengumpulkan hartanya, malam harinya menghitung-hitungnya. Artinya dia memiliki harta yang lebih, kekayaan yang lebih yang Allah amanahkan kepada dia. Allah titipkan kekuasaan kepada dia, kekuatan kepada dia, sehingga dengan mudahnya dia membuli saudara-saudaranya, merendahkan, menghinakan saudara-saudaranya, karena dia mengira yahsabu annama lahu akhlada, karena dia mengira harta yang dia punya itu, kekuasaan, kedudukan yang dia punya itu kekal selama-lamanya. Padahal itu tidak, padahal itu sifat yang hanya sementara. Makanya di ayat yang Allah katakan, kalla, jangan begitu kata Allah, sawfa ta'lamun, kelak kamu akan tahu akibat dari perbuatan yang itu kata Allah. Nanti kamu akan tahu resikonya kata Allah. Maka di sini ayat berikutnya Allah ingatkan, kalla, janganlah begitu. Maka orang-orang yang melakukan seperti ini, la yumbanna fil hutama, dan nanti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Di sini Allah menggunakan kata nabada, kata para ulama kita, melemparkan itu selain kata nabada ada nafar, melemparkan. Tapi di sini kenapa Allah menggunakan kata nabada? Ketika nanti dia dilemparkan ke neraka, yang langsung kena adalah hatinya, tanpa melalui proses kulit tulang, tapi langsung kena ke hatinya. Kenapa? Karena ketika dulu saudara-saudaranya yang dia remehkan, yang dia bully, yang dia hina, yang dia rendahkan, yang sakit adalah hatinya, dan hal itu pun yang langsung Allah hajar dalam neraka adalah hatinya. Hadirin sidang yang Tuhan, semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga istri kita menjaga ucapan kita menjaga perkataan kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.